Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhanta Risma dengan NIM 4303022012 dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam 2B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester, yaitu pada mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Sri Suparwi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas penjelasan tentang dakwah persuasif. Baiklah, yang pertama itu ada latar belakang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dakwah. Dakwah itu merupakan suatu kegiatan manusia secara sadar, baik secara perseorangan maupun kelompok. Nah, di sini dakwah itu untuk menegakkan ajaran Islam dan mencapai keridhaan Allah dalam pelaksanaannya. Kegiatan dakwah sendiri itu diperlukan umat manusia untuk mencapai ketakwaan dalam diri manusia apapun keadaannya. Yang selanjutnya itu saya akan memberikan 3 pemaparan tentang dakwah persuasif. Yang pertama itu ada pengertian dakwah persuasif. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dalam dakwah persuasif. Dan yang ketiga itu ada bagaimana dakwah sebagai komunikasi persuasif. Yang selanjutnya itu ada materi pertama, yaitu pengertian dakwah persuasif. Jadi pengertian dakwah persuasif itu adalah proses penggunaan pendekatan psikologis untuk mempengaruhi mad'u dan membuatnya merasa bahwa si mad'u ini melakukan sesuatu atas kemauannya sendiri sambil mengikuti ajakan dai. Nah, pendekatan psikologis ini tidak hanya fokus pada isi pesan, tetapi juga pada aspek psikologis mad'u atau si pendengarnya ini. Nah, dalam pendekatan psikologis ini tuh dibutuhkan seorang dai. Nah, dai di sini tuh perlu memahami psikologis mad'u, termasuk emosi, motivasi, dan kebutuhannya mereka. Nah, dengan memahami ini juga, si dai itu dapat menyusun pesan yang lebih efektif dan relevan. Poin yang kedua itu ada mempengaruhi mad'u. Nah, jadi tujuan utama dari dakwah persuasif itu adalah mempengaruhi pikiran, isi hati, dan perilaku si mad'u atau si pendengarnya ini. Jadi mereka itu nggak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga mengubah sikap dan keyakinan. Tapi di sini juga itu dai itu harus berusaha menanamkan nilai-nilai Islam secara halus dan mendalam. Baiklah, poin ketiga dari dakwah persuasif itu mengikuti ajakan dai. Mengikuti ajakan dai itu maksudnya mereka itu mempelajari keputusan berasal dari dirinya, bahwa sesungguhnya kalau dia itu sedang meyakinkan argumen, bukti, dan juga emosi. Nah, di sini tuh mad'u itu dibimbing untuk sampai pada keputusan yang selaras dengan pesan dakwah. Poin yang selanjutnya itu ada contoh dalam dakwah. Jadi di sini tuh alih-alih mengatakan Anda harus sholat atau masuk neraka. Nah, jadi dai bisa berkata, bayangkan kalau kedamaian itu yang Anda inginkan dalam hidup ini penuh dengan tekanan. Nah, jadi itu di sini mad'u tuh merasa bahwa keinginan untuk sholat muncul dari kebutuhan dan kedamaiannya, bukan karena takut akan ancaman. Terus dalam dakwah persuasif ini juga tuh ada etikanya. Nah, etika seorang dai ini harus tetap menjaga etika dan tidak memanipulasi. Jadi didasarkan pada kebenaran dan ketulusan, kalau itu bukan tipu daya. Nah, tujuannya adalah hidayah. Bukan sekedar kepatuhan si lahiriahnya aja. Jadi dakwah persuasif itu adalah seni yang mempengaruhi, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Al-Quran. Jadi si dai ini tuh tidak memaksa, tetapi mengajak si mad'u ini dengan cara yang menyentuh. Baiklah, yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mengindikusi persuasivitas. Yang pertama itu ada pribadi seorang pengkhotbah atau dai. Nah, dai di sini itu harus mampu memiliki pengetahuan agama yang kuat dan integritas moral yang tinggi. Nah, tidak luput dari moral yang tinggi, dai juga harus memiliki
empati, di mana dai itu mampu memahami dan merasakan kondisi mat'u. Nah, dari situ juga seorang dai itu harus mempunyai karisma. Jadi itu dia harus memiliki daya tarik personal yang membuat mat'u itu dengan senang untuk mendengarkan yang sudah dijelaskan oleh si dai. Tidak hanya karisma doang, tapi ada juga komunikatif. Jadi dai itu harus pandai berbicara dan juga mempunyai gaya yang menarik. Nah, dijelaskan juga kalau dai itu, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Nah, di sini tuh terdapat dari Quran surah Al-Imran ayat 104. Selanjutnya ada materi dakwah persuasif. Nah, materi dakwah ini haruslah sesuai dengan kebutuhan dan masalah si mat'u, di mana dia tuh mengandung kisah atau analogi yang menyentuh hati. Dan itu juga tuh kayak didukung sama argumen yang logis dan ada bukti kuat. Terus di sini juga itu materi yang disampaikan harus mendorong perubahan positif, jadi bukan ancaman. Baiklah, yang selanjutnya yang ketiga itu ada kondisi psikologis mat'u. Kondisi psikologis mat'u itu jadi ada tingkat pemahamannya, baik dari latar belakang pendidikan, terus apalagi, dan di sini itu dijelaskan bahwa ketiga aspek ini saling berkaitan dalam dakwah persuasif. Jadi dai yang kredibilitas menyampaikan materi yang relevan emosional kepada mat'u yang kondisi psikologisnya telah dipahami dengan baik. Hasil pesannya dakwah juga dapat diterima dengan baik oleh si mat'u ini. Yang selanjutnya itu pemaparan materi kedua, yaitu bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dakwah persuasif. Nah, jadi pada transmisi pesan dakwah itu adanya penuturan atau kaulan. Nah, di sini itu perlu memperhatikan aspek-aspek yang termasuk dalam prinsip komunikasi dakwah persuasif. Nah, prinsip-prinsipnya ini itu dia itu sumbernya itu dari Al-Qur'an dan baiklah, yang selanjutnya itu prinsip-prinsip dakwah persuasif itu bersumber dari Al-Qur'an. Yang pertama ada kaulan kariman. Ya, kaulan kariman itu jadi itu perkataan yang mulia, penuh hormat, terutama sama orang tua atau orang yang dihormati. Jadi dia tuh berbicara memuliakan lawan bicaranya. Kayak contohnya itu dia itu sebagai tanda berbaktinya kepada orang tua, si anak itu membasuh kakinya si ayah atau ibunya gitu. Yang selanjutnya ada dakwah maisuran atau perkataan yang mudah. Nah, perkataannya ini tuh sesuai sama tingkat pemahaman si audiens. Contohnya tuh bisa kepada petani. Nah, di sini itu kita tuh memberikan penjelasan kalau puasa itu seperti menanam padi. Kita bersabar, tidak makan di siang hari agar nanti panen pahala yang melimpah. Yang selanjutnya ada kaulan balikhan atau perkataan yang membekas. Perkataan yang membekas itu artinya kayak tepat sasaran, itu menyentuh hati gitu. Jadi konteksnya itu menyesuaikan karakternya si mat'u. Kayak bisa contohnya kepada pemuda hedonis. Pemuda hedonis itu kita bisa ngomong dengan menyentuh hati. Kayak kita ngasih pemahaman dunia ini tuh sementara. Jadi kayak nikmat sesaatnya bisa jadi penyesalan abadi kalau Anda terlalu berharga untuk itu. Terus yang keempat itu ada kaulan ma'rufan, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang sopan dan tidak menyinggung. Nah, konteks ini tuh dalam semua situasi. Jadi dia tuh terutama konflik. Kayak kita bisa ngasih pemahaman kepada yang nonis.
Kita memang beda keyakinan, tapi kita sama-sama manusia yang ingin hidup damai. Dan yang kelima, terakhir itu ada kaulan layinan atau perkataan yang lemah lembut, dimana perkataan ini tuh penuh kasih sayang gitu. Habis itu yang keenam ada kaulan sadidan. Dia tuh perkataan yang penuh dengan tanggung jawab itu. Jadi dari 6 prinsip komunikasi dakwah persuasif itu, setiap prinsipnya itu memiliki konteks dan tujuan khusus. Dai yang efektif akan memilih pendekatan yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi matu. Tujuannya itu bukan hanya didengar, tapi juga diresapi sehingga terjadi perubahan positif dalam diri seorang matu atau pendengarnya itu. Yang selanjutnya itu pemaparan materi ketiga tentang bagaimana komunikasi dakwah persuasif. Jadi komunikasi persuasif dalam konteks dakwah itu yaitu komunikasi yang selalu berfokus pada aspek-aspek psikologis matu dengan maksud yaitu membangkitkan kesadaran mereka untuk menerima dan mengamalkan ajaran Islam. Nah, dalam komunikasi dakwah persuasif ini sendiri tuh ada 4 metode. Yang pertama metode asosiasi, metode integrasi, terus yang ketiga ada metode fight off, yang terakhir ada metode itching. Selanjutnya itu yang pertama ada metode asosiasi. Nah, metode asosiasi dalam komunikasi dakwah itu dia menjelaskan tentang bagaimana menghubungkan ajaran agama Islam dengan tokoh atau konsep yang dihormati. Di sini kita bisa ambil contoh seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu jujur dalam berdagang. Nah, kejujurannya Nabi Muhammad itu menjadikan kunci kesuksesan bisnis yang berkah. Yang kedua ada metode integrasi. Metode integrasi itu metode yang memadukan ajaran Islam ke dalam kebiasaan sehari-hari. Contohnya itu ada di kehidupan kita, yaitu kayak seperti bacalah bismillah sebelum makan, terus sholawat menunggu lampu merah, dan istighfar saat marah. Jadi ibadah itu menjadi bagian alami dalam hidupmu. Yang ketiga yaitu metode fight off dan fear arousing. Nah, dua metode ini tuh beda. Kalau metode fight off itu yang menjanjikan ganjaran atau menjanjikan ganjaran untuk amal baik. Nah, kalau yang fear ini mengingat akibat buruk dari dosa. Contohnya kayak sedekah itu membuka pintu rezeki dari Allah. Kalau dari metode si fight off-nya. Terus kalau dari yang metode fair-nya tadi, kayak ingatlah harta yang tidak dizakati akan menjadi beban di akhirat. Yang selanjutnya itu ada metode itching. Metode itching itu menambahkan elemen menarik pada ajaran agama Islam. Contohnya kayak selain pahala yang besar, tahajud di sepertiga malam berakhir juga membuat wajah berseri dan hati tenang. Nah, dalam dakwah itu penting untuk menggunakan metode ini dengan bijak. Tujuannya bukan hanya untuk mempengaruhi, tapi juga untuk mendidik dan membimbing yang benar sesuai ajaran Islam. Sekian pemaparan materi mengenai dakwah persuasif sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah ilmu dakwah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.